Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepada engkau, sebenarnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janjinya, maka ia memutuskannya untuk kerugian dirinya sendiri. Dan barang siapa menyempurnakan apa yang dia telah janjikan kepada Allah, maka dia segera akan memberinya ganjaran yang besar. Surah Al-Fat ayat 10. Isyarat dari ayat ini ditujukan kepada peristiwa baiatnya sekitar 1.500 orang kaum muslimin kepada Rasulullah SAW di bawah sebatang pohon akasia di Hudaybiyah. Peristiwa itu terjadi pada akhir Februari 628 Masehi yang kemudian melahirkan perjanjian Hudaybiyah antara pihak Islam dengan pihak kafir Quraisy. Peristiwa baiat itu sendiri kemudian dikenal sebagai baiat Ridwan, yang artinya orang-orang yang ikut serta dalam baiat itu sudah mendapatkan ridho Allah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka baiat kepada engkau di bawah pohon itu. Dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan dia menurunkan ketentraman kepada mereka, dan dia mengganjar kepada mereka kemenangan yang dekat. Surah Al-Fat ayat 18. Meskipun jumlah para sahabat saat itu hanya sekitar 1.500 orang, sementara itu musuh jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dan kuat. Mereka jauh dari kampung halaman, ditambah lagi dikelilingi oleh suku-suku yang memusuhi. Para sahabat yang berjumlah sedikit itu berebutan memegang tangan Rasulullah SAW untuk baiat, dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentraman hati atas umat Islam itu. Baiat kepada Rasulullah SAW berkali-kali dilaksanakan, seperti pada peristiwa baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah yang kedua. Pada saat baiat Aqobah, Rasulullah SAW bersabda, "Baiatlah padaku atas hal-hal berikut ini, yakni kalian tidak akan menyekutukan apapun dengan Allah Ta'ala, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak, dan tidak akan melontarkan tuduhan secara sengaja, dan tidak juga akan menuruti hal-hal yang bukan ma'ruf. Barang siapa yang memenuhi janji tersebut, maka ganjaran berada di tangan Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan salah satu di antara keburukan itu, lalu Allah Ta'ala menutupi kelemahannya, maka urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, dia akan memaafkannya atau menghukumnya." Hadis riwayat Bukhari. Sambil memegang tangan Rasulullah SAW, mereka dengan penuh khidmat menyatakan iman akan tauhid ilahi, dan mereka bertekad menjauhi diri dari segala kejahatan, pembunuhan, dan fitnah-memfitnah. Mereka bertekad bulat untuk taat kepada Rasulullah SAW dalam segala hal yang ma'ruf atau hal yang baik. Sunnah baiat ini terus berlanjut kepada para khalifah setelah Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka seluruh umat Islam tanpa kecuali semuanya baiat kepada Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, umat baiat kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Setelah Hadrat Umar wafat, kemudian baiat kepada Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Hadrat Utsman wafat, kemudian baiat kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Begitu seterusnya. Ketika baiat kepada pemimpin atau imam ini ada, maka umat Islam ada dalam kesatuan dan meraih kemajuan-kemajuan. Secara bahasa, baiat berasal dari kata ba'a yabi'u ba'an wa bai'atan, yang artinya menjual. Maksudnya adalah orang yang beriman yang menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bayarannya adalah surga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 111.
Ketentuan baiat ini sebenarnya terdapat juga di dalam kitab Taurat, Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai yang kelima, dan Injil Matius pasal 19 ayat 21, 27 hingga 29. Jadi baiat itu merupakan ajaran setiap agama yang ditegakkan kembali dan dilestarikan oleh Islam melalui sunnah Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Meskipun para sahabat sudah baiat kepada beliau SAW, karena baiat itu ikrar kesetiaan kepada seorang pemimpin atau imam orang-orang yang beriman. Baiat merupakan alat pengikat ketika seseorang memasuki jamaah Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Berkat baiat, perjuangan dan pengorbanan, setiap orang akan lebih bermanfaat, bahkan akan menjalin persatuan yang mendatangkan kekuatan dan keberhasilan bagi Islam. Tujuan baiat ialah bahwa seseorang yang berbaiat menjual dirinya beserta segala kepentingan-kepentingan pribadinya ke tangan seorang pemimpin rohani dengan imbalan bahwa ia akan memperoleh pengetahuan, ma'rifat-ma'rifat sejati dan keberkatan-keberkatan sempurna yang senantiasa membimbingnya menuju ma'rifat ilahi, keselamatan dan keridhoannya. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepada engkau sebenarnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Surah Al-Fat ayat 10. Orang-orang yang mengikrarkan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan cara meletakkan tangan mereka di atas tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penting baiat dan juga begitu dekatnya hubungan antara Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala, sehingga para sahabat yang menyentuh tangan Rasulullah ketika baiat itu mereka seolah-olah sedang menyentuh tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pentingnya baiat ini, maka Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah." Siapa yang mati padahal tidak ada baiat di atasnya, maka berarti ia mati seperti kematian orang yang tidak mengerti. Kepada siapa umat harus baiat pada masa akhir zaman ini? Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umat Islam pada masa ini harus baiat kepada Imam Mahdi, sebagaimana dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَيْعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ. Apabila kamu melihatnya Sang Mahdi, maka berbaiatlah padanya walaupun kamu harus merangkak di atas salju, karena beliau adalah Khalifah Allah dan Al-Mahdi. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.